Ini adalah video pembahasan dari tugas wajib program linier kelas 11 pada pertemuan 1 kemarin ya. Soal yang nomor 1, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut untuk X, Y elemen bilangan real dengan menggunakan diagram Cartesius. Diketahui sistem pertidaksamaannya adalah X ditambah Y lebih dari sama dengan 9, 2X ditambah 3Y kurang dari 24, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama, dari persamaan X ditambah Y sama dengan 9. Ketika X-nya sama dengan 0, di sini X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 9. Dan ketika Y-nya 0, Y-nya kita ganti 0, maka X-nya sama dengan 9. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,9 dan titik potong dengan sumbu X adalah 9,0. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, dari X ditambah Y lebih dari sama dengan 9, koefisien X adalah positif, di sini koefisiennya adalah 1, positif, dan tandanya lebih dari sama dengan, jadi daerah penyelesaian terletak di sebelah kanan garis. Sekarang kita coba gambarkan pada diagram Cartesius. Yang pertama kita punya titik 0,9, kemudian titik 9,0, dan jika kedua titik itu kita hubungkan, maka akan terbentuk garis X ditambah Y sama dengan 9. Untuk daerah penyelesaiannya, tadi arsirannya terletak di kanan garis. Jadi nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Untuk persamaan yang kedua, kita punya 2X ditambah 3Y sama dengan 24. Ketika X-nya sama dengan 0, di sini X-nya kita ganti 0, kita peroleh 3Y sama dengan 24, jadi Y-nya sama dengan 8. Dan ketika Y-nya 0, Y-nya kita ganti 0, maka 2X sama dengan 24 dan X-nya sama dengan 12. Jadi, titik potong dengan sumbu Z-nya adalah 0,8 dan titik potong dengan sumbu X-nya adalah 12,0. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya, dari 2X ditambah 3Y kurang dari 24, di mana koefisien X-nya adalah positif, di sini koefisien dari X-nya adalah 2, positif, dan tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri garis. Dan jangan lupa, karena tandanya di sini kurang dari, tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya nanti berupa garis putus-putus. Kita coba gambarkan. Yang pertama titik 0,8, kemudian 12,0. Tadi daerah penyelesaiannya terletak di sebelah kiri garis ya. Dan jangan lupa nanti garisnya berupa garis putus-putus. Seperti ini. Di sini garisnya putus-putus dan arsirannya terletak di sebelah kiri garis. Kemudian untuk fungsi kendala yang nomor 3 yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0, daerah yang diarsir adalah daerah di sebelah kanan dari sumbu Z. Karena di daerah ini nilai X-nya positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan untuk yang Z lebih dari sama dengan 0, yang diarsir adalah daerah di atas sumbu X. Karena di atas sumbu X nilai Z-nya itu positif atau lebih dari sama dengan 0. Itu ya. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya, kita gambar atau kita arsir dengan arsiran yang tebal ini. Jadi, daerah yang diarsir tebal ini merupakan daerah penyelesaian dari X ditambah Y lebih dari sama dengan 9, 2X ditambah 3Y kurang dari 24, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Atau kalian juga boleh langsung menggambarkan daerah penyelesaiannya pada daerah yang diarsir tebal saja. Jadi boleh langsung seperti ini.
Sebelum mengerjakan nomor 2, perhatikan ilustrasi ini dulu ya. Di sini ada garis G. Nah, persamaan dari garis G ini adalah BX ditambah AZ sama dengan A dikali B. Perhatikan, di sini kita punya titik B. Meskipun titik B-nya ini terletak di sumbu Y, tapi kita silangkan. Jadi kalikan B dengan X. Kita peroleh BX ditambah, sekarang di sini ada titik A. Meskipun A-nya ini terletak di sumbu X, tapi kita silangkan, kita kalikan dengan Z. Kita peroleh AZ. Kemudian sama dengan, tinggal dikalikan A dan B-nya, kedua titik tadi. Jadi, persamaan garis G kita peroleh BX ditambah AZ sama dengan AB. Untuk soal yang nomor 2, tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian yang diarsir berikut. Kalau kita lihat daerah yang diarsir ini dibatasi oleh 3 garis, yaitu 1, 2, dan 3. Dari garis yang pertama, misalkan ini kita pakai garis yang pertama, kita peroleh persamaannya adalah 6x ditambah 4y sama dengan 6 dikali 4. Kemudian 6x ditambah 4y itu sama dengan 24, atau kalau disederhanakan jadi 3x ditambah 2y sama dengan 12. Ini kita bagi dengan 2. Kemudian karena koefisien x-nya di sini sudah positif dan arsirannya ini terletak di sebelah kanan garis, ya kan? Maka tanda ketaksamaannya yang memenuhi adalah tanda lebih besar sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jadi, kita peroleh pertidaksamaannya adalah 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 12. Kemudian, untuk garis yang kedua, misalkan ini adalah garis yang kedua, kita peroleh persamaannya adalah 2x ditambah 8y sama dengan 2 dikali 8. Kita peroleh 2x ditambah 8y sama dengan 16. Bisa disederhanakan, ini kita bagi dengan 2. Kita peroleh x ditambah 4y sama dengan 8. Kemudian, karena tanda koefisien x-nya adalah positif, di sini 1 positif, dan arsirannya terletak di sebelah kanan garis, maka tanda ketaksamaan yang memenuhi adalah lebih dari sama dengan. Kemudian, pertidaksamaannya adalah x ditambah 4y lebih dari sama dengan 8. Jadi dari persamaannya ini tinggal kita ganti tandanya, jadi lebih dari sama dengan. Untuk garis yang ketiga, misalkan di sini adalah garis yang ketiga, kita peroleh persamaannya adalah 6x ditambah negatif 2y, atau langsung 6x dikurangi 2y sama dengan 6 dikali negatif 2, ya. Hasilnya adalah 6x dikurangi 2y sama dengan negatif 12. Atau ini bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3x dikurangi y sama dengan negatif 6. Kemudian, karena koefisien dari x-nya adalah positif, ini 3 positif, dan arsirannya terletak di kanan garis, ya, maka tanda ketaksamaan yang memenuhi adalah lebih dari sama dengan. Jadi kita peroleh pertidaksamaannya adalah 3x dikurangi y lebih dari sama dengan negatif 6. Jadi, sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian tersebut adalah yang pertama, 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 12. Yang kedua, x ditambah 4y lebih dari sama dengan 8. Kemudian 3x dikurangi y lebih dari sama dengan negatif 6. Jangan lupa, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Karena daerah yang diarsir di sini semuanya terletak di x positif dan
Z positif atau di kuadran 1. Untuk soal yang terakhir, nomor 3, susunlah model matematika untuk permasalahan berikut. Diketahui seorang peternak sapi setiap hari memerlukan makanan sapi yang mengandung paling sedikit 27 unit nutrisi A, 21 unit nutrisi B, dan 30 unit nutrisi C. Dua jenis pakan ternak P dan H diberikan kepada sapi. Pakan sapi P mengandung 3 unit nutrisi A, 1 unit nutrisi B, dan 1 unit nutrisi C tiap kilogramnya. Kemudian tiap kilogram pakan H mengandung 1 unit nutrisi A, 1 unit nutrisi B, dan 2 unit nutrisi C. Untuk harga tiap kilogram pakan P adalah Rp8.000 dan pakan H-nya Rp6.000. Kita misalkan dulu, X-nya adalah banyak pakan jenis P dalam satuan kilogram. Dan Y adalah banyak pakan jenis H dalam satuan kilogram. Kemudian permasalahan tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Oke, perhatikan tabel ini. Di sini ada pakan P sebagai X dan pakan H sebagai Y. Untuk pakan P atau X-nya, dia memerlukan 3 nutrisi A, 1 nutrisi B, dan 1 nutrisi C. Bisa kalian tuliskan di sini, nutrisi A-nya 3, B-nya 1, C-nya 1. Untuk pakan yang H, tadi H mengandung 1 nutrisi A, 1 nutrisi B, dan 2 nutrisi C. Bisa dituliskan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Kemudian untuk harganya, pakan P itu adalah Rp8.000 dan pakan H-nya adalah Rp6.000. Dan kebutuhan minimalnya, jadi ini tadi kan dibatasi, mengandung paling sedikitnya 27 nutrisi A, 21 B, dan 30 C. Kita tuliskan di sini, paling sedikit itu 27, paling sedikit B-nya adalah 21, paling sedikit C-nya adalah 30. Kemudian dari tabel ini bisa kita buat model matematikanya. Yang pertama, 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 27. Dari yang A, kita peroleh 3X ditambah 1Y lebih dari sama dengan 27. Karena tadi ada kata-kata paling sedikit 27. Jadi harus lebih dari sama dengan 27. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dari nutrisi B kita peroleh 1X ditambah 1Y lebih dari sama dengan 21. Untuk yang C, yang ketiga, kita peroleh 1X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 30. Kemudian jangan lupa untuk X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena banyaknya pakan tidak mungkin negatif, ya. Dan untuk fungsi objektif di sini adalah meminimumkan harga beli pakan, di mana fungsinya adalah 8.000X ditambah 6.000Y.